Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini mana ini? Tunggu ya. Kita akan melakukan pertemuan untuk yang kedua, yang ketiga ya, atau yang kedua? Ketiga, Tiga, Miss. Ya, ketiga ya. Saya pun lupa ini yang kedua atau yang ketiga. Oke, kita akan belajar tentang, harusnya kalau di psikologi nanti kalian akan ini ya, belajar mengerjakan ujian formatif kompetisi dasar pertama. Tapi pada pagi hari ini kita akan lanjut materinya, ya kan, nanti di psikologi ini tidak akan kalian jumpai karena kita akan formatif ya. Oke, nampak share screen Ibu? Nampak ya? Nampak. Oke, nampak. Jadi seperti semester ganjil ya, tetap kita belajar tentang jenis dan karakteristik makanan awetan, tapi kalau semester ganjil kita makanan awetannya nabati, sekarang kita makanan awetannya adalah hewani. Nah, indikator yang harus kalian capai yaitu yang pertama, memahami jenis dan karakteristik bahan pangan dan alat pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani dan pengemasannya. Tapi pengemasan nanti next berikutnya khusus dia karena materinya banyak ya. Yang kedua, menganalisis macam-macam makanan ataupun jenis-jenis makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang ketiga, menganalisis teknik pengolahan. Jadi ada 3 ya, karakteristik dan jenis, kemudian teknik pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Tunggu dulu. Oke, next. Jenis karakteristik makanan awetan hewani itu biasanya jenis makanan yang kita awetkan itu adalah dari bahan pangannya itu daging ya kan, daging bisa daging sapi, bisa daging kambing, bisa daging ayam gitu ya. Kemudian bisa dari ikan, kemudian bisa juga nanti dari susu dari sapi, susu kambing gitu ya, yang kita awetkan. Kemudian jadi bagian yang biasa kita awetkan itu adalah dagingnya, boleh nanti kulitnya. Makanya kalau kulitnya itu kalian sering makan yang namanya kikil ya kan. Ada yang kerupuk bentuknya, ada berbagai macam yang lain lagi gitu ya. Kemudian susunya ini yang paling sering kita jumpai. Jadi susu itu bisa nanti jadi yogurt, bisa jadi keju, bisa jadi mentega, ya kan? Itu. Kemudian kalau dagingnya udah biasa kali, ada yang dibuat jadi sosis, ada yang dibuat jadi nugget, ada yang dibuat jadi kornet, dan ada juga yang dibuat makanan biasa seperti dendeng, abon gitu ya kan. Ini makanan-makanan yang sering kita jumpai kalau kita ingin membeli makanan-makanan yang biasanya instan, yang cepat saji ya. Biasanya makanan-makanan instan itu adalah makanan-makanan yang diawetkan. Kemudian alat yang digunakan biasa ya, sama ada yang pakai toples, kaleng, ada panci untuk memasak, ada kompor, ada kulkas, minyak, itu alat-alatnya. Kemudian jenis makanan awetan hewani. Jadi yang pertama itu ada yang bentuknya asinan. Pernah nggak lihat telur asin? Pernah, Mem. Iya. Jadi telur asin ini cara pengolahannya juga macam-macam. Yang biasa kalian lihat biasanya pakai apa? Arang, Mem. Pakai arang. Ada lagi? Pakai pasir, Mem. Cuci piring. Iya, abu gosok ya, biasa sama pasir juga boleh. Ada lagi? Ada juga yang keempat direndam ya, direndam dengan garam gitu. Tapi
Ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan, ada juga nanti yang menggunakan kayu tanah liat gitu ya, kayak batu bata gitu ya kan. Jadi asinan ini pertama-tama nanti telurnya itu direndam dulu di air selama 2 menit. Terus kalau ada telurnya yang mengapung, itu berarti tidak bagus untuk diasinkan atau telur tersebut mengalami kerusakan, ya kan? Maka setelah itu, kalau dia tekniknya pakai abu gosok, biasanya abu gosoknya itu dilumuri dengan garam. Jadi kadarnya itu lewat dari biasanya, ya kadarnya itu tinggi lah, Kang. Kemudian telur tersebut nanti diolesi dengan abu gosok setebal 3 cm ya, dan dibiarkan 14 hari. Biasanya telur tersebut akan mengalami proses pengawetan. Dari mana dia bisa diawetkan, Bu? Ya dari garam itu tadi. Garam itu yang mengawetkan. Kemudian setelah itu baru kita rebus, maka kita boleh makannya gitu ya. Kemudian ada juga nanti ikan asin. Siapa pernah lihat ikan asin? Rata-rata di rumah kita banyak ya ikan asin. Pernah ya? Semua rata-rata pernah makan ya? Iya, Mem. Iya, Mem. Ya, Mem. Ikan asin, jadi ada nanti bentuknya ikan teri, ada ikan sampah, ada ikan ikan kulit apa itu ikan pari, itu kan nanti diasinkan. Jadi tujuannya diasinkan supaya bisa diperjualbelikan dalam waktu jangka yang lama. Kalau dia tadi basah dijual 3 hari saja, dia sudah mengalami pembusukan. Jadi fungsi dari ikan asin ini kan sebelum digarami dulu ya kan, baru nanti dia ada proses pengeringan berminggu-minggu biasanya ya. Jadi fungsi dari garam tersebut untuk membunuh bakteri-bakteri yang masuk, mencegah mikroba yang masuk sehingga ikan tersebut tidak mengalami pembusukan. Ini lazim kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kalau berbicara telur asin dan ikan asin. Ini paling sering, jadi setiap rumah tangga rata-rata gampang lah buat ini ya kan, karena simple caranya. Kemudian, nah ini gambar apa yuk? Abon, Mem. Abon, Mem. Siapa yang pernah buat abon? Pernah? Enggak ya. Jadi abon itu bisa nanti berupa abon sapi boleh, abon dari ayam boleh. Jadi itu abon daging namanya ya. Kemudian ada abon yang terbuat dari ikan gitu ya. Cara membuat abon gampang. Jadi nanti dia menggunakan bumbu halus ya kan. Bumbu halusnya itu kita taruhlah ketumbar, kunyit, jahe, ya kan, bawang gitu. Nanti dihaluskan. Nanti abonnya itu sapinya itu dagingnya ya, kita ambil dagingnya yang tidak mengandung lemak kalau boleh ya. Jadi daging nomor 1-nya kan. Habis itu daging tersebut kita rebus, kemudian kita suir-suir, ya kan, kita suir-suir. Habis itu bumbunya tadi yang banyak itu kita kita goreng sampai baru masukkan daging abon yang kita daging yang kita suir-suir itu sampai dia kering nanti. Barulah dia membentuk abon sampai keringnya kecoklatan, maka jadilah abon. Sama halnya juga dengan ikan juga seperti itu. Ikan itu dikukus dulu. Misalnya kalian mau buat abon ikan tongkol gitu ya. Nanti ikan tongkolnya direbus dulu, bukan direbus, dikukus. Habis itu disuir-suir juga. Terus bumbunya hampir sama ya, bumbu halusnya itu tadi yang Ibu bilang. Habis itu digoreng, terus masukkan ikannya sampai halus, terus masukkan nanti bawang goreng. Maka jadilah dia abon ikan. Gitu ya. Jadi warnanya lebih light dia kalau dia nanti, lebih dark dia kalau nanti dia abon daging. Kalau ada abon ikan itu warnanya lebih terang gitu ya perbedaannya. Pernah makan abon kan? Pernah, Mem. Biasanya ini abon ini bisa juga nanti dibuat di roti gitu ya. Jadi nanti ada roti yang
biasa kita beli, kayak misalnya kalian pernah beli roti di toko roti, kita katakanlah di Majestic, biasanya Majestic kan lumayan orang ketahui ya, biasanya di situ nanti ada roti abon namanya. Jadi abonnya itu dilumur di atas gitu ya. Ini juga lumrah dan gampang dibuat. Jadi kalau kalian nanti pilih produk ini lebih gampang dia cara membuatnya ya. Kemudian ada dia mentega. Pernah lihat mentega? Pernah. Pernah, Mem. Jadi mentega dengan butter itu beda ya, Nak? Ya kan? Beda nggak sih? Beda kan? Beda, Mem. Iya, semangat kali si Putri Mayang Sari. Semangat, Nak. Harus kayak gitulah kuat-kuat. Ini lembek-lembek pula ya kan. Jadi Jadi ini hasil fermentasi nanti dari susu ya. Bahan dasarnya ini susu. Mentega, yogurt, keju juga. Itu dari susu biasanya. Jadi mentega ini sama butter ini beda dia. Jadi kalau mentega nanti kita buat untuk apa? Masak apa coba? Si Putri Mayang Sari tadi yang jawab. Masak apa biasanya kita buat mentega ini, Nak? Masak kue bolu, Mem. Iya, masak kue bolu. Semua kue-kuean pasti pakai mentega. Terus kalau butter itu biasanya digunakan untuk memasak steak. Pernah lihat steak? Daging sapi. Steak sapi. Jadi kenapa lah steak di restoran itu berbeda dengan steak yang aku masak di rumah? Ya beda lah. Kalau di rumah kita masaknya pakai minyak goreng. Ya enggak sih? Jelantah. Jangan pula jelantah. Yalah. Minyak goreng. Tapi kalau di rumah steak itu biasanya masaknya pakai butter, ya kan? Jadi butter itu rasanya lebih enak dibandingkan mentega ya. Karena mentega itu kan ibarat kata harganya sama, maksudnya harganya itu umum gitu, bisa dibeli oleh semua orang. Kalau butter itu biasanya harganya mahal, gitu ya. Kemudian yogurt itu bahan pembuatan apa biasanya? Ayo, buat apa yogurt? Buat kue. Buat kue. Kecil. Ngarang deh. Minuman, ya betul, minuman lah. Tengoklah di Indomaret itu tadi. Ada Cimori yogurt. Minuman yogurt itu ya dari yogurt. Kalau yogurt itu aslinya rasanya asam. Kalau dia baru pertama kali diproses, dia rasanya asam. Baru nanti dibuat jadi minuman. Nanti dibuat juga ke lotion, produk kecantikan lah. Boleh jadi masker. Yogurt itu banyak manfaatnya. Jadi yogurt ini walaupun kalau kita manfaatnya banyak, untuk kesehatan bagus ya, melancarkan pencernaan juga boleh, mempercantik kulit juga boleh. Jadi orang yang sering cewek mau pengen cantik, minum yogurt aja. Tapi jangan yang asamnya diminum, nanti asam nggak tahan pula ya kan, yang baru kena proses gitu asamnya, kadar asamnya tinggi. Jadi minuman yang mengandung yogurt gitu, atau lotion yang mengandung yogurt, atau apa namanya, masker yang mengandung yogurt juga bagus untuk kesehatan ya. Ini sama juga, ini nanti difermentasi gitu ya kan. Kemudian ada sosis. Pernah lihat sosis? Sering. Ayo, ini sering ini. Sering ini. Ada kalau pergi ke warung kalian kan sekarang masak Indomie pakai sosis. Nah, ini kan generasi micin sering makan ini sosis. Jadi sosis itu ada 3 macam. Ada sosis ayam, sosis daging, ada juga sosis ikan. Jadi cara buatnya gampang. Gampang kalau sosis. Nanti di apa dulu namanya, dagingnya dicincang halus, terus dimasukkan itu apa namanya ini, yang digambar ini teh. Tunggu dulu ingat ya. Apa namanya ini nak? Lupa ibu. Daun sup. Iya, daun sup boleh ya kan, taruh
garam, taruh apa namanya merica, taruh apa lagi itu ya. Itu aja sih. Kalau banyak terus gabung, boleh nanti bawang apa tuh? Bawang pre ya, campur terus nanti ada alatnya nanti pembuat sosis, diputar-putar dia keluar dia. Jadi ada plastiknya khusus di dalam alatnya itu. Kalau kita masukkan daging cincang yang sudah kita bumbui tadi, maka akan berbentuk seperti ini. Jadi kenapa bentuknya panjang-panjang? Karena ada alat pembuatnya, gitu ya. Ikan juga sama, tapi kalau ikan ya pisahkan dulu dari tulangnya, jangan pula ikut tulangnya kan. Pas kita bikin sosis termakan pula durinya. Nah, ikannya itu nanti difilet dulu, dibuang dulu tulang-tulangnya, terus dihancurkan. Nah, kalau lebih enak ikan ini jangan sampai di blender. Jadi dicincang-cincang aja dia sampai halus, terus dimasukkan bumbu-bumbu tadi, baru dibungkus dengan alat tersebut. Kemudian, ayo, ini apa? Pernah lihat ini? Yang nomor 5? Pernah, Mem. Pernah, Mem. Namanya ini apa, Nak? Kornet. Iya, kornet. Jadi kornet ini biasanya sama dengan apa ya? Daging ya, daging sapi yang dicincang, ditaruh bumbu, terus dimasukkan ke kaleng. Biasanya ini diawetkan, ditambahkan zat pengawet biasanya ya. Pernah makan? Enggak, Mem. Enggak. Ini biasanya yang makan ini tentara-tentara yang berburu, yang apa ya, menjaga perbatasan biasanya dikirimi kornet tuh. Karena di sana kan nggak ada daging tuh, orang itu nanti berburu maka dikasih kornet. Jadi kornet ini pengganti kalau daging yang apa namanya daging yang kita beli di kulkas pun dia kita taruh, dia biasanya ada jangka waktunya, nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi kalau dalam bentuk kornet dia bisa sampai bertahun-tahun baru expired gitu ya. Cara membuat kornet ya biasanya yang buat ini pabrikan ya, membuat kornet. Tapi bisa kok kita buat kornet apa namanya kornet homemade, cuman ya jangka waktunya lebih sedikit gitu ya. Terus ini apa namanya, Nak? Keju, Mem. Keju, Mem. Oh, kalian paling suka makan keju ya? Jagung. Bikin jagung susu keju gitu ya. Sikit-sikit makan Indomie pun ditaruh keju. Saya pun heran kok orang makan Indomie taruh keju ya. Rasanya tuh. Tapi di zaman now banyak orang keju ini dimanfaatkan untuk menambah cita rasa makanan misalnya ya. Jadi keju ini bisa dibuat di pisang, bisa dibuat di kue, ya kan? Biasanya gitu kan? Bisa buat di goreng-gorengan, bisa dibuat di mie, bisa dibuat juga di biasanya kok kita makan pizza karena ada dia kejunya tuh. Tuh. Keju ini juga hasil fermentasi enak sama dengan butter dan mentega tadi. Kemudian, ayo, pernah makan ini enggak? Pernah, Mem. Iya, namanya apa tuh? Nugget. Nugget, ya kan? Sering makan lah ya kalau nugget. Karena kan anak-anak kalau misalnya nggak selera makan, maknya belikan nugget langsung. Biasanya ya, nugget ini banyak kita jumpai di toko-toko, minimarket, supermarket terdekat, bahkan di kelontong-kelontong juga udah banyak jual nugget. Kayak Fiesta itu kan nugget. Nah, ini nugget ini olahan dari daging. Juga boleh dari ikan. Jadi nugget daging, nugget ayam, nugget ikan. Sama juga, tapi kalau sosis dia kan tidak ditambahkan dengan tepung. Kalau nugget dia ditambahkan dengan tepung. Itu aja, bumbunya sama tapi ditambahkan dengan tepung gitu ya. Baru ditaruh tepung itu namanya panir. Jadi yang di atas ini yang warnanya yang seperti ini, bulir-bulirnya ini namanya tepung panir. Ini baru kalau kita goreng dia nanti cantik dia gitu ya. Jadi ini lebih banyak tepungnya. Kalau sosis
biasanya tidak pakai tepung, hanya menggunakan telur untuk merekatkan dagingnya ya, dicampur dengan bumbu terus kita olah dengan alat tersebut. Kemudian pernah makan otak-otak nak atau empek-empek? Pernah, Pernah, Mem. Pernah, Mem. Ini nanti terbuat dari ini rata-rata terbuat dari ikan ya, jarang orang taruh itu dari daging. Rasanya lucu ya, dari ikan. Kalau di Kepulauan Riau disebutlah ini otak-otak, tapi kalau nanti di Palembang sebutnya empek-empek gitu, hampir samanya ini kan. Kalau jadi ini olahan ikan, dagingnya nanti yang di blender ataupun dihaluskan, terus dicampur dengan garam, ditaruh tepung sedikit saja, nggak sebanyak nugget. Kalau nugget ini kan lumayan banyak tepungnya, kalau ini sedikit aja, hanya identitas doang gitu. Habis itu ditaruhlah daun bawang apa dan sebagainya, merica, terus dibentuk-bentuk, boleh ya pakai tangan, nggak harus pakai alat sih. Jadi empek-empek dan otak-otak terbuat dari ikan. Kalau nugget bisa dari ikan, bisa dari daging ayam, juga bisa dari daging sapi, terserah gitu ya. Kemudian teknik pengolahan, ya kan? Teknik pengolahan makanan awetan. Biasanya ada teknik pengeringan. Ini teknik pengeringan. Jadi pengeringan itu rata-rata walaupun dia dikeringkan, nggak harus ikan asin ya. Kalau dia pengeringan, bisa juga nanti ikan asap. Pernah lihat ikan asap? Pernah, Mem. Iya, yang hitam-hitam itu kan. Kok di kampung-kampung banyaknya itu, di kampung ibu banyak itu. Tapi mahalnya naujubillah ya, 1 kilo 150.000. Biasanya ikan asapnya itu buatnya dari lele atau dari apa gitu, ya. Warnanya hitam, lebih mahal daripada ini biasanya. Jadi ini tekniknya pengeringan. Kalau ikan asap itu tadi tidak perlu pakai garam, dia cuman ditaruh asap terus dikeringkan. Kalau ini harus menggunakan garam, baru dikeringkan nanti berminggu-minggu, bahkan ini berbulan-bulan, baru dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya, teknik pengeringan. Kemudian ada tekniknya menggunakan suhu rendah. Jadi sebelum nanti dia untuk mengawetkannya kayak nugget, itu kan menggunakan suhu yang rendah. Kayak apalagi yang menggunakan suhu rendah, otak-otak juga empek itu suhu yang rendah supaya tahan lama. Terus apalagi sosis biasanya ya menggunakan suhu yang rendah rata-rata ya. Nah ini biasanya ini makanan-makanan frozen food ya yang biasanya membutuhkan pendinginan yang cukup gitu. Frozen food itu makanan beku gitu ya. Bakso juga butuh suhu yang rendah gitu ya. Kemudian teknik yang selanjutnya sebetulnya ada nanti dia tidak perlu ditaruh di suhu rendah ataupun tidak perlu menggunakan radiasi. Yang penting dia ada teknik yang menggunakan biasanya makanan itu yang menggunakan pengawet kimia ya, pengawet kimia ya, kayak kornet itu kan pasti ada bahan pengawetnya. Itu nggak perlu kita taruh dalam kulkas ataupun kita taruh harus kita keringkan, enggak, bisa-bisa jadi suhu-suhu yang biasa pun tetap bisa awet. Biasanya itu sudah ditambahkan dengan zat pengawet gitu ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Gak ada, Mem. Tidak. Enggak ada, berarti udah ngerti ya, berarti. Jadi nanti kalau misalnya pada saat
pembuatan makanan ini prakteknya udah tahu lah ya, kan bisa di searching di internet. Sekarang informasi sudah terbuka. Nah, untuk untuk anak-anak yang bertanya ya kan, ada yang sering bertanya itu, Bu,